Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Thor. Gimana? Sehat? Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan sebuah sistem penjara yang tidak mentaati aturan. Penjara tersebut berjalan seenaknya sampai para napi bisa keluar masuk begitu saja. Sampai ada seseorang yang muak yang mencoba membongkar sebuah kejahatan yang ada dalam penjara tersebut. Penasaran? Tanpa menunggu UMR tahun 2025 naik, langsung saja kita putar intronya. Diawali dengan memperlihatkannya seseorang yang tengah menelpon. Orang ini bernama Wu. Diketahui ia sekarang tengah jadi buron karena ia telah menggelapkan uang pajak. Di sana ia memerintahkan seseorang untuk menyiapkan kapal karena ia berencana kabur ke Vietnam. Tak lama sekelompok orang pun masuk dan langsung menyekapnya. Lalu seseorang itu menyuntikkan sebuah cairan yang ternyata itu adalah sebuah suntik mati sehingga Wu dipastikan mati saat itu juga. Untuk memanipulasi pembunuhannya, mereka menyimpan sebuah narkoba di meja. Dengan begitu, Wu akan dianggap mati karena mengkonsumsi narkoba terlalu banyak. Tak lama anak Wu pun datang tanpa basa-basi, mereka pun langsung membunuhnya saat itu juga. Dan ternyata orang-orang ini adalah seorang napi yang memiliki akses keluar masuk penjara seenaknya. Dengan kata lain, mereka dibiarkan oleh para sipir untuk keluar masuk tengah malam. Belum diketahui secara pasti apa dan kenapa mereka bisa sesantuy itu. Keesokan harinya, para polisi menggeledah rumah Wu. Di sana, mereka mendapati Wu dan anaknya sudah tak bernyawa beserta narkoba di meja, sehingga mereka menganggap penyebab kematiannya disebabkan oleh narkoba tersebut karena dianggap depresi. Dan inilah The Prison. Di sebuah penjara, kisah akan berfokus kepada seorang yang bernama Song Yo-gun, yang merupakan seorang detektif. Ia dipenjara karena diduga telah melakukan tabrak lari, sehingga sekarang ini ia akan ditahan di penjara tersebut. Saat ia akan dibawa ke tempatnya, seseorang sebut saja Thor pun mengatakan hal yang tidak-tidak, sehingga Yo-gun pun meludahinya sampai terjadi keributan di sana. Yo-gun yang merupakan tahanan baru pun langsung diberikan sebuah ospek oleh orang-orang di satu kamarnya yang kebetulan diketuai oleh seseorang yang merupakan orang yang membunuh Wu di seperti awal film tadi. Orang ini sebut saja Johnny. Di sana Johnny sampai mengencingi Yo-gun, namun Yo-gun membalasnya hanya dengan menertawakannya sehingga Johnny pun merasa ditertawakan, dan inilah yang terjadi. Ya, Yo-gun pun menggigit telinganya bagaikan sebuah dorok-dok. Tak lama, para sipir pun datang. Yo-gun yang menodongkan sebuah pecahan beling terhadap Johnny pun memerintahkan untuk mempertemukannya dengan atasan mereka. Sehingga Yo-gun pun dipertemukan dengan atasan mereka yang bernama Sojang. Di sana ia meminta untuk dipindahkan ke kamar yang lebih baik dan tidak ingin dipersatukan dengan orang-orang lemah seperti Johnny itu. 그 똥통에 집어넣으면 어떡해? 이거 완전 사고를 치려는 거잖아. 이게 TV에서 들여온 차인데. Setelah selesai, Yo-gun pun keluar, namun tak lama datanglah para napi yang langsung menangkapnya dan membawanya ke sebuah gudang. Di sana seseorang yang bernama Ik-ho pun menyuruhnya untuk menuruti kemauannya dan harus menjadi anak buahnya jika Yo-gun ingin aman berada di penjara ini. Yo-gun yang tidak menggubris perkataannya pun langsung digusur oleh anak-anak buahnya Ik-ho. Di sana Yo-gun akan dipotong tangannya oleh sebuah gurinda sehingga 너는 여기서 작업하다가 약속한 거다. besoknya ia mengobrol dengan seorang sipir yang menceritakan tentang seberapa berpengaruhnya Ik-ho. Menurutnya, Ik-ho adalah seseorang yang kejam. Siapapun yang ia targetkan jangan harap bisa selamat. Sampai atasan mereka yaitu Ketua Sojang pun tidak berkutik terhadap orang ini. Dan para napi yang bermasalah akan diberikan kepada Ik-ho untuk diberikan sebuah pelajaran. Bukan cuma itu, Ik-ho pernah membunuh semua anggota geng yang bernama Harimau Putih tanpa ada yang tersisa.
Dan semua yang ia bunuh, matanya dicongkel lalu ia makan mentah-mentah. Sampai semua orang yang berada di sana takut terhadapnya, termasuk semua para polisi di sana. 어쨌거나 여기선 아무도 못 건드려. 여기 다 있어. 아, 우리도 거긴 녹탔지. 거기 Keesokan harinya, Yogun bersama temannya sedang mengobrol berdua. Tak lama datanglah si Johnny yang langsung mengatakan untuk mengembalikan kupingnya yang telah Yogun gigit. Sampai Johnny mengatakan hal yang jorok terhadap Yogun, tak terima akan itu sehingga Ikho pun datang dan langsung memberikan sebuah solusi untuk mereka, bahwa mereka harus membuat kesepakatan dengan bertarung dan yang menang berhak mendapatkan yang ia inginkan. Dan tak lama mereka pun bertarung. Mereka pun saling jual beli serangan di grup Facebook. Johnny pun menegoknya, namun Yogun yang ingin harganya net pun tidak terima sehingga akhirnya Yogun pun menang dan mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu ayam goreng sekaligus dipindah selkan. 맛있는 양념 아니면 안 먹어 씨발놈아. Sementara ketua Sojang ia tengah bertemu dengan seseorang yang bernama Dr. Kim. Di sana Dr. Kim mengatakan bahwa kasus pajak Wu kemarin telah masuk ke rekeningnya, dan Dr. Kim memberikan sebuah rencana baru terhadap Sojang untuk mengambil sebuah barang sitaan para polisi berupa narkoba. 발판할 거니까. 뭐냐고. Sehingga ketua Sojang pun langsung memanggil Ikho yang saat itu ia sedang makan. Di sana ketua Sojang memberikan sebuah map lokasi barang haramnya berada. Sehingga Ikho pun langsung menyuruh anak-anak buahnya untuk beraksi. Di sana anak buahnya mengatakan bahwa mereka harus mengajak seseorang yang bisa merakit bom, yaitu seseorang bernama Seo Gitai. Setelah berhasil mengajaknya, malamnya mereka pun beraksi. Saat mereka berhasil membawa barang-barang yang dimaksud, mereka pun kabur dengan membawa mobil yang kebetulan dikendarai oleh Seo Gitai. Sehingga pada saat lampu merah, Seo Gitai pun berkhianat mencoba kabur membawa barang-barang tersebut, akan tetapi 건반악기가 주로 대부분의 장르별로 그런 악기를 어떡하냐? sementara di kantor penjara, Sojang mendapati kabar bahwa direktur penjara akan melakukan inspeksi atau sidak ke penjara tersebut, sehingga membuatnya sedikit panik. Tak lama si direktur pun datang dan para napi semuanya memberikan sebuah hormat, tapi tidak dengan Ikho. Sehingga si direktur pun yang merasa tidak dihormati olehnya pun geram dibuatnya dan hendak memukul Ikho, namun yang terjadi 너 왜 감도 없어? 씨발 여기 군대야. 씨발 대가리 왜 박아? 이 새끼야. 입좀 막아라 좀. 일로 와. Yogun pun menghalangi itu sehingga ia dipukuli oleh para sipir hingga ia hareeng dan akhirnya nyeri awak dan memutuskan untuk ngeringkuk di sel tahanannya.
Namun hal tersebut membuat ia berhasil cari muka di depan Ikho dan berhasil mendapatkan simpatinya. Di sana Ikho mengajaknya untuk mengobrol berdua. Atas pembelaannya itu, Ikho menawarkan apa yang Yogun mau darinya. Yogun pun menjawab bahwa ia hanya ingin sekedar makan di luar sembari ingin merasakan udara segar di luar penjara. Sehingga Ikho pun mengabulkan keinginannya itu. Mereka pun berhenti di sebuah restoran untuk makan. Di sana hubungan mereka semakin dekat. Yogun pun bertanya cara bagaimana ia bisa disegani oleh para napi, bahkan para sipir di sana. Karena ia bilang ia merasa iri terhadapnya, sampai semua orang menjuluki dengan julukan utusan dari neraka. Ikho tidak menjawab pertanyaannya itu, malah ia menawarkan untuk menangkap seseorang yang kabur dari penjara. Orang itu bernama Hakgo karena berpotensi untuk menyebarkan tentang sistem penjara yang tidak sesuai dengan aturan. Jika berhasil, ia akan diberikan uang banyak. Yogun pun menyetujuinya. Sehingga mereka besoknya mencari tahu dan Yogun berhasil mendapatkan seorang informan yang diketahui ia tahu di mana Hakgo berada. Setelah mendapatkan informasi bahwa Hakgo memesan sebuah kapal untuk menuju Tiongkok dan berencana melarikan diri ke sana, sehingga malamnya mereka pun menunggunya di sebuah tempat yang tak jauh dari dermaga. Tak lama orang yang dimaksud pun datang dengan antek-anteknya. Anak buahnya Ikho pun langsung menghadangnya dan inilah yang terjadi. Melihat si anak buah yang kewalahan pun membuat Yogun harus turun tangan. Namun Hakgo telah berhasil kabur dari sana sehingga Yogun dan si anak buah pun mengejarnya. Saat si anak buah mengejarnya dan ia telah kehilangan jejaknya, tiba-tiba ya, si anak buah pun berhasil tertusuk hingga ia tak berdaya. Namun beruntung Yogun pun datang dan berhasil melumpuhkan orang itu sekaligus berhasil menangkap orang tersebut. Setelah berhasil menangkapnya, Hakgo pun memohon untuk mengampuninya. Akan tetapi, Ikho yang orangnya tidak memiliki belas kasihan pun langsung menyuruhnya untuk berdiri di sebuah bangku dan terdapat sebuah tali di sana. Sehingga inilah yang terjadi. Dan atas keberhasilan Yogun, ia mendapatkan uang yang banyak sesuai janji Ikho terhadapnya. Akan tetapi, apa yang dilakukan Ikho itu pun membuat Yogun sedikit geram dibuatnya. Namun kedekatannya semakin sini semakin lengket dengan Ikho sampai-sampai tangan kanannya Ikho sebut saja John pun merasa cemburu karena ia merasa tergantikan. Sampai saat mereka sedang makan bersama itulah Yogun mengajaknya untuk tos ke si John, akan tetapi ia mengabaikannya, sehingga sedikit terjadi perselisihan antara mereka. Risih akan hal itu sehingga Ikho pun merasa marah besar dan ia memukul John hingga ngajengkang. Singkat cerita, Dr. Kim mengunjungi penjara tersebut untuk mengambil sesuatu dari sana. Sementara Johnny dikasih kode oleh seorang sipir entah apa yang akan mereka rencanakan. Di sisi lain, Yogun disuruh untuk keluar terlebih dahulu karena mereka akan membicarakan hal penting dengan Dr. Kim. Saat Yogun keluar, ia yang penasaran apa yang mereka bicarakan pun mengintipnya di luar. Dan ternyata Ikho memberikan hasil sitaan berupa narkoba ke Dr. Kim. Sementara Yogun melihat si Johnny serta antek-anteknya yang masuk ke dalam dan berhasil membuat si John pingsan. Dengan terang-terangan Johnny mengatakan akan menyingkirkan Ikho dan akan membocorkan semua yang dilakukannya. Alih-alih akan menyingkirkan Ikho, malah anak buahnya Johnny yang menjadi korban kebrutalan Ikho. Sampai Johnny memohon agar ia dimaafkan dan akan patuh terhadapnya. Namun tiba-tiba
Ya, Johnny pun berhasil menusuknya dari belakang sehingga ia merasa kegirangan. Namun yang terjadi, ya, tak lama datang Sojang bersama para sipir sehingga mereka berhasil diamankan. Saat Yogun sedang dibawa oleh para sipir, Johnny pun mengambil sebuah balok dan ya, Yogun pun hingga pingsan dibuatnya. Dalam pingsannya kita akan dibawa flashback saat ia menjadi seorang detektif. Ia mendapati seseorang yang merupakan seorang sipir penjara yang tewas mengenaskan di penjara, entah apa yang terjadi. Yang jelas di sana si atasan mengatakan tidak sekali dua kali kasus ini berhubungan dengan lapas yang sekarang ini Yogun tinggali. Saat si atasan pergi itulah Yogun mengatakan ke seorang temannya yang seprofesi, ia bernama Seongba, bahwa Yogun akan menyelidikinya dengan langsung masuk ke penjara tersebut. Ya, bukan tanpa alasan Yogun berada di penjara tersebut. Ada maksud tersembunyi, yaitu ingin mengusut tuntas apa yang terjadi dalam penjara tersebut dan bagaimana sistem penjara tersebut berjalan. Dan seperti yang kita tahu, sistem penjara ini tidak sesuai dengan aturan pada umumnya. 나 들여보내줘요. 저 안에서 무슨 일을 어떻게 벌이고 있는지 밝혀내겠습니다. Saat telah sadar dari pingsannya, ternyata ia telah berada di rumah sakit bersama Iko. Keesokan harinya Johnny pun entah kenapa dibebaskan dari penjara tersebut. Saat telah berjalan keluar, mereka pun berhenti di sebuah jalan. Di sana Johnny pun senang berada di luar. Kemudian para sipir diam-diam meninggalkannya di sana. Saat Johnny berbalik dan hendak mengejar mobil tersebut, tiba-tiba ya, ia pun ditabrak oleh seseorang suruhannya Iko dan langsung memasukkannya ke sebuah mobil. Tidak diketahui secara pasti, yang jelas orang yang akan bebas dari penjara tersebut tidak akan dibiarkan hidup. Karena yang seperti kita tahu, sistem penjara ini tidak taat aturan karena ditakutkan orang yang bebas membongkar semua kejahatan yang berada di dalam penjara tersebut. Sementara di penjara, Iko sedang menginterogasi semua anggotanya bahwa ada anggota yang berkhianat terhadapnya. Sambil membawa sebuah palu, ia menyuruh siapa orang yang berani mengkhianatinya. Ya, ternyata John lah yang telah berkhianat dengan diam-diam bersekongkol dengan si Johnny untuk menyingkirkannya. Di sana John pun meminta maaf dan memohon untuk mengampuninya. Namun Iko menyuruh Yogun untuk memberikan pelajaran terhadapnya dengan memotong lengannya dengan sebuah gurinda sehingga Yogun yang merasa bersalah pun mencoba menenangkan dirinya dan ia dihampiri oleh seseorang napi, sebut saja Aceng. Di sana Aceng mencoba menghiburnya dan memberikan sebuah rokok sehingga Yogun pun sedikit merasa tenang. Di sisi lain, Ketua Sojang telah bersama si direktur di kediamannya. Si direktur menanyakan apa ia telah membereskan Iko di penjara. Dan ia bertanya apa ia ada sesuatu dengan Iko. Seperti yang kita tahu, Sojang tidak berani menyingkirkan Iko sehingga ia tidak bisa menjawab pertanyaan si direktur. Sementara Yogun menyogok seorang sipir dengan seonggok uang untuk diizinkan masuk ke sebuah gudang dan menyuruhnya untuk menjaga situasi di luar. Saat di dalam gudang itulah ternyata telah berada Seongbai di sana. Yogun pun memberikan sebuah barang bukti dan mengatakan bahwa tempat ini bukanlah seperti penjara, namun seperti pabrik yang dikelola oleh Iko. Dan semua para napi di sini dijadikan sebuah alat untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dan Yogun mengatakan bahwa di luar sana ada yang membuat perencanaan. Ya, orang itu adalah Dr. Kim. Dan Dr. Kim lah yang menyuruh Ketua Sojang untuk melakukan semua ini dengan memperalat Iko untuk menjalankan semua rencananya. Mendengar itu, Seongbai pun menyuruh Yogun untuk keluar dari sini karena ia takut Yogun mendapat sebuah masalah besar. Akan tetapi Yogun yang ingin mengusut dan mengungkap penjara tak beraturan ini pun akan tetap berada di sini hingga tiba waktunya ia membongkar semuanya. 거대한 범죄 공장입니다. 여러 정보자들을 돈이 될 만한 각종 범죄에 투입시킵니다. 행동 책이고
중간 연락처를 맡고 있습니다. 더 이상 그 안에 있다가 큰일 나겠다. 내가 곧바로 형집행정지 작업부터 시작. 너희들은 못 나갑니다. 단방에 목을 틀어주셔야죠. Sementara di sisi lain Sojang memanggil Ikho dan di sana ia memberikan sebuah surat permohonan pembebasan dirinya dengan alasan ia sudah terlalu lama berada di penjara ini. Dengan segala prestasinya katanya. Namun seperti yang kita tahu, ketua Sojang disuruh si direktur untuk menyingkirkan Ikho. Dan ia terang-terangan mengatakan bahwa si direktur telah mengetahui hubungan antara mereka. Maka dari itu Sojang terpaksa akan membebaskan dirinya karena takut ia akan kehilangan jabatannya itu. Namun Ikho yang tidak terima akan itu pun ia mengatakan bahwa ia tidak tahu terima kasih. Ya, ternyata awalnya Sojang hanyalah seorang sipir dan karena Ikho lah ia sekarang menjadi seorang ketua. Tak cukup dengan itu, Ikho merobek sebuah surat permohonannya sebagai tanda bahwa ia menolak dibebaskan. Sehingga malamnya Ikho dan para anak buahnya beserta Yogun nampaknya telah merencanakan sesuatu. Namun Yogun nampaknya tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Ikho. Yang jelas ia disuruh untuk mengikuti arahannya saja. Saat berjalan kebetulan Ikho yang sedang ke toilet pun Yogun manfaatkan itu untuk menelpon Seongbay bahwa Ikho dan anggotanya sekarang akan melancarkan sebuah aksi bahwa mereka akan menuju suatu tempat yaitu pabrik pengecoran logam. Namun Ikho keburu datang dan mengambil telepon tersebut. Beruntung ia nampaknya tidak menyadarinya. Alhasil Seongbay serta anggota polisi lainnya langsung OTW ke sana dan telah tiba di tempat yang dimaksud. Dan ternyata mereka tidak ada di tempat tersebut. Ya, ternyata tujuan Ikho bukanlah untuk pergi ke sana, akan tetapi ia sekarang berada di tempat lain dan anak buahnya tengah membawa si direktur ke hadapan Ikho dengan kondisi sudah terikat. Ya, ia tak terima ia disingkirkan oleh si direktur sehingga ia dengan kejamnya memasukkan si direktur ke mesin penggiling sehingga si direktur mati dan dipastikan bubuk di sana. Pulangnya Ikho mendapati kabar dari anggotanya bahwa para polisi lain tengah memantau mereka, dengan kata lain ada yang mengkhianatinya. Sampailah mereka di penjara. Di sana Ikho memperlihatkan foto. Ya, ternyata foto itu adalah foto Seongbay. Di sana Ikho menanyakan apa Yogun mengenalinya. Yogun pun menjawab bahwa ia tidak mengenalinya. Kemudian Ikho mengatakan bahwa Seongbay diam-diam mengikuti Dr. Kim. Bahkan tadi ia serta para polisi telah mendatangi pabrik logam yang sempat akan Ikho kunjungi. Lalu ia mengatakan pasti ada seseorang yang melapor yang telah berkhianat kepadanya. Kemudian Ikho pun mendapat sebuah telepon dari anggotanya yang masih di luar. Ia dikabari bahwa Seongbay telah berhasil mereka tangkap dan saat ini ia telah berada di sebuah tempat mesin penggiling di sana dan hendak membunuhnya dengan cara yang sama seperti si direktur. Telepon tersebut sengaja tidak ia tutup sehingga Yogun pun bisa mendengarnya. Ya, dari sini Ikho mengetahui bahwa Yogun lah yang telah memberitahu para polisi lain. Tak terima temannya akan dibunuh, Yogun pun menyuruh untuk menghentikannya. Namun anak buahnya Ikho langsung meringkusnya dan sekarang ia telah dalam keadaan terikat. Di sana Ikho mengatakan bahwa dari awal ia telah mengetahui bahwa Yogun adalah seorang mata-mata. Dan Ikho sengaja membiarkannya dan sekarang ia akan menghabisi Yogun di sana. Belum beres dengan perkataannya itu, tiba-tiba ketua Sojang datang karena ia sudah mendapat kabar bahwa si direktur telah mati dibunuh olehnya. Geram dengan perbuatannya, ia menodongkan sebuah pistol kepada Ikho. Saat akan menarik pelatuknya, tiba-tiba 이제 그만 끝내자. 뭘 자꾸 끝내자고 지랄이냐. 난 이제 네가 오늘부로 소장이다. ya, Ikho pun berhasil mengembalikan keadaan sekaligus berhasil membunuh ketua Sojang saat itu juga. Kemudian Ikho pun memberikan sebuah pistol ke seorang sipir yang sekarang Ikho angkat menjadi seorang ketua. Di sana si sipir ditugaskan untuk membunuh Yogun di sana. Saat Ikho pergi, Yogun pun diikat lehernya, kemudian ia digantung sampai ia merasa sesak napas. Akan tetapi si Aceng yang melihat Yogun tersiksa pun berniat membantunya dengan mematikan lampu di sana, sehingga inilah yang terjadi.
Ya, ia pun berhasil lolos dari sana sementara yang lain mencari keberadaannya sekarang. Dan Yogun dibantu oleh seorang napi yang bernama Gisik di sana dan sempat membalutnya. Selesai dengan itu, Yogun menaburkan bensin di kediaman Ikho, namun Ikho tidak berada di sana. Kemudian Yogun membakar tempat tersebut. Tak cukup dengan itu, Yogun mengunjungi sebuah gedung sambil membawa sebuah tabung gas dan akan meledakkannya di gedung tersebut sehingga gedung itu pun meledak tepat di depan mata Ikho sehingga Ikho memerintahkan seorang sipir untuk mengunci pintu dan membebaskan seluruh tahanan untuk memadamkan api di sana. Saat Ikho sedang berjalan itulah Yogun di atas menembaki sebuah senjata dan menantangnya untuk berduel di atas sana. Dengan sebuah linggis Ikho pun berjalan menghampirinya. Ketika ia sampai di atas, dan inilah yang terjadi. Di tengah pertarungannya, atasan Yogun telah tiba di sana dengan para polisi lainnya. Bertepatan saat Yogun telah kewalahan melawan Ikho, namun Yogun memanfaatkan keadaan dan berhasil membuat keadaan berbalik. 너는 개새끼야. 살아있는 것 자체가. Saat hendak Yogun akan membunuhnya dengan sebuah linggis, si atasan pun berteriak dengan mencegah Yogun untuk tidak membunuhnya. Saat ia telah teralihkan pandangannya itulah Ikho berhasil membalikan kembali keadaan, namun Ikho telah dibidik dari kejauhan oleh para polisi di sana. Saat Ikho hendak menusuk Yogun dengan sebuah linggis, tiba-tiba para polisi itu pun langsung menembakinya sampai seorang Ikho tidak berdaya dan akhirnya ia mati di tempat itu juga. Selesai dengan itu semua napi, sipir dan semua orang yang terlibat berhasil polisi amankan dan Yogun berhasil membongkar sekaligus menghentikan kejahatan yang ada dalam penjara tersebut. Setelah selesai menghentikan semua ini, Yogun mendapati kabar dari rekan kerjanya bahwa Dr. Kim dan seluruh orang yang terlibat berhasil mereka tangkap. Namun kabar buruk dari semua ini adalah Yogun tetap akan menjalani hukumannya karena perbuatannya saat di dalam penjara dan ia dianggap telah bergabung dengan Ikho, bahkan dianggap menjadi tangan kanannya Ikho. Alhasil sekarang ia tetap akan menjalani hukumannya, namun ia sudah merasa lega karena telah menghentikan kekacauan sistem di dalam penjara. Dan kini terlihat ia memakai baju tahanan yang sama seperti yang dikenakan oleh Ikho. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jadi orang jangan merasa tinggi karena tidak tahu kapan waktunya kita akan terjatuh. Karena orang-orang yang merasa pang-aingna atau tinggi saat sudah waktunya untuk terjatuh, rasa sakitnya akan amat sangat pedih. Maka dari itu jadilah orang yang sedang-sedang saja walaupun akan terjatuh, setidaknya itu tidak terlalu sakit. Saya pamit undur diri, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.